Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha setiap saat, setiap waktu untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan perilaku dalam kehidupan manusia saat ini, yaitu dalam mencari nafkah, mencari rezeki, tidak lagi mempedulikan hukum agama. Artinya tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram. Begitu juga dalam mencapai atau menggapai suatu jabatan atau pangkat pun begitu, tidak lagi mempedulikan undang-undang yang berlaku di negara ini. Undang-undang tinggal undang-undang. Kalau umpamanya seseorang ingin memangku jabatan, kalau tidak sesuai dengan undang-undang, bukan dia yang mundur, tapi undang-undang yang mundur. Artinya apa? Undang-undang bisa dirubah, bisa diotak-atik menurut keinginannya, kemauannya. Itulah yang terjadi di negara kita saat ini. Hadirin yang saya muliakan, mencari nafkah atau mencari rezeki sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi, tidak mempedulikan lagi mana yang halal, mana yang haram. Kalau perlu nipu. Kalau perlu berbohong. Malah ada pejabat untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan kedudukan, itu berbohongnya sampai puluhan kali demi untuk tercapai cita-citanya. Sehingga Rasulullah bersabda, kata Rasulullah dalam suatu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Rawahul Bukhari. Arti hadis ini adalah dari Abu Hurairah
radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa, la yubalil mar'u ma akhadahu min, tidaklah memperdulikan apa yang dia dapat, tidak memperdulikan lagi apa yang dia capai, aminal halal aminal haram, apakah itu halal, apakah itu haram. Jadi prediksi Nabi sudah sampaikan 1500 tahun yang lalu. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu sekarang betul-betul terjadi, termasuk di negara kita yang mayoritas adalah umat Islam. Jadi bukan berarti kita mayoritas Islam akan suci-suci saja, tidak. Akan amanah-amanah saja, tidak. Justru negara kita ini termasuk negara yang korupsinya yang luar biasa tingkat dunia. Sekarang orang korupsi bukan jutaan lagi, bukan miliaran lagi, triliunan, ratusan triliun. Kadang-kadang kita mikir untuk apa duit sebanyak itu. Kalau makan, toh makan hanya satu piring. Kalau bikin rumah mungkin hanya satu kamar yang bisa ditiduri. Kalau beli mobil hanya satu kursi yang bisa diduduki. Tapi manusia itu memang makhluk yang paling rakus, kata Allah. Lebih rakus daripada binatang. Ini Allah Quran yang mengatakan. Jadi manusia itu adalah manusia yang paling tamak, paling rakus. Lebih rakus daripada binatang. Binatang buas seperti singa, harimau dan singa, kalau dia sudah kenyang menangkap mangsanya, dia tinggal. Ditangkapnya seekor rusa umpamanya, dia makan, kenyang, dia tinggal. Sisanya dimakan oleh binatang-binatang lain. Manusia tidak. Manusia tidak ada kenyang-kenyangnya. Kalau perlu pulau dibeli, kalau perlu bumi ini dikuasai. Ini manusia. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu betul-betul terjadi saat ini. Hadirin yang saya muliakan, kita sebagai umat Islam tentu tidak terpedaya dengan situasi seperti itu. Tidak ikut-ikutan seperti itu. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198, mewajibkan kita untuk mencari rezeki makanan dalam cara halal. Firman Allah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah oleh kamu apa yang terdapat di bumi ini, halal thayyibah, dengan cara halal dan baik. Artinya baik adalah memberi manfaat kepada tubuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti ajakan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Maaf. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi di akhir ayat ini Allah memperingatkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Artinya setan itu selalu mengajak manusia untuk berbuat maksiat, termasuk mencari rezeki. Jadi orang-orang yang korupsi, tukang begal, tukang tipu, itu adalah mereka menuruti hawa nafsu mereka yang di belakangnya adalah iblis. Jadi marilah kita cari harta yang halal, yaitu bendanya, fisiknya harus halal. Contoh, babi haram, miras haram, beras halal. Tapi cara mendapatkannya juga harus halal. Beras halal, tapi kalau caranya mendapatkan dengan cara halal haram, maka hukumnya akan jatuh kepada haram juga. Hadirin yang saya muliakan, oleh sebab itu marilah kita sebagai orang yang beriman harus hati-hati. Jangan sampai kita tertipu saat ini. Apalagi walaupun presiden sudah berganti, ekonomi tidak membaik, justru hutang tambah menggunung, pekerjaan tambah sulit. Ini berbahaya bagi orang-orang yang imannya lemah. Sulitnya orang mencari rezeki sekarang ini, dagang, usaha sepi, pekerjaan banyak yang PHK. Kalau orang tidak kuat imannya, maka dia akan mencari rezeki, nafkah dengan segala macam cara. Mudah-mudahan kita terlindung dari ajakan setan yang selalu memprovokasi kita supaya kita berbuat maksiat. Demikian khutbah pertama yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, marilah kita mencari nafkah dengan cara halal. Banyak orang yang mencari harta, jabatan, kedudukan, pekerjaan dengan cara haram. Entah itu menyogok, entah itu membayar, entah itu menikung, entah itu menipu. Kalau dia berhasil dengan cara itu, kemudian dia bekerja, maka hasilnya akan haram. Apalagi kalau hasil itu yang didapatkan kita berikan kepada anak istri kita, kita nanti di akhirat mempertanggungjawabkan semua. Makanan yang dimakan oleh anak istri kita menjadi daging, maka orang yang seperti ini justru nantinya akan dilahap oleh api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, kullu lahmin nabata min haramin an-nar ulabih. Artinya apa? Kullu lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka itu lebih pantas untuk dia. Bayangkan, jadi anak istri kita yang tidak tahu apa-apa, kita yang mencari nafkah, kemudian kita berikan kepada anak istri kita nanti di akhirat. Walaupun dia tidak tahu, tapi kita tahu sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, itu adalah barang haram. Maka anak istri kita bersama kita dijebloskan ke dalam neraka. Untuk itu berhati-hatilah dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, kemanakan kita terhindar dari makanan yang haram, sehingga kita juga terhindar dari siksaan api neraka. Demikian, mari kita duduk sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah